Sudah baca doa? Oke. Tadi kan kemarin sudah dijelaskan kepada kakak Yosinya itu tentang strategi pemasaran. Nah, di kesempatan kali ini kakak akan menjelaskan tentang manajemen. Semua pasti pengen punya banyak uang. Salah satunya adalah menjadi seorang pembisnis. Oke, kebetulan jurusan kakak adalah jurusan ekonomi. Jadi di otak kakak itu selalu terbayang-bayang uang. Pengen memiliki banyak uang, betul. Oke, langsung saja ke materi, yaitu tentang manajemen. Ada yang tahu apa itu manajemen? Ya, Mengelola. betul sekali, mengelola. Ada juga yang lain? Mengatur. Mengatur. Apa yang kita kelola dan apa yang kita atur? Jam. Betul. Waktu. Adik-adik kesini itu saja sudah ada yang adik-adik lola, yaitu mengatur. Jam berapa adik-adik kesini? Pasti adik-adik atur. Jam berapa adik-adik pulang dari sini? Dan kemarin tadi malam pasti adik-adik berpikir untuk kesini itu sudah mengelola dan mengatur waktu adik, betul? Oke. Namun yang kakak ajarkan saat ini bukan manajemen waktu, melainkan manajemen ekonomi tentang bisnis. Sudah kakak jelaskan tadi, otak kakak itu berkeliaran tentang uang. Langsung saja ke fungsi manajemen ya. Ada yang tahu fungsi manajemen itu apa? Perencanaan. Iya, fungsi manajemen itu salah satunya adalah perencanaan. Apa yang kita rencanakan? Oke, kakak beri contoh satu contoh. Yang pertama, jika adik-adik ingin menjadi seorang pembisnis, tentu adik-adik harus memiliki satu produk. Contohnya satu produk, misalkan keripik pisang. Oke, keripik pisang. Tentunya adik-adik akan merencanakan apa yang saya buat. Apa yang adik-adik buat? Keripik? Betul, keripik pisang. Contoh. Nah, adik-adik dalam perencanaan ini tentu adik-adik akan menguasai seperti apa cara pembuatan keripik pisang, bagaimana cara pengemasannya, dan seperti apa cara strategi pemasarannya, betul? Tidak mungkin dan tidak logis kalau adik-adik langsung menjual keripik pisang itu tanpa tahu strateginya, begitu. Yang kedua, ada yang tahu fungsi perencanaan manajemen? Perorganisasian. Oh, betul. Seperti apa itu pengorganisasian? Ada yang tahu? Pengorganisasian itu seperti bagaimana mengelola kemasan keripik pisang itu dengan bagus, baik, dan membuat judul atau tema dari keripik pisang itu. Misalnya keripik pisangnya Ita gitu, atau keripik pisangnya Aini gitu. Itu akan membuat tema yang orang-orang akan kenal keripik pisang kita itu seperti apa gitu. Yang ketiga, ada yang tahu? Apa? Pelaksanaan. Betul, pelaksanaan. Pelaksanaan itu tentunya tidak jauh dari pembuatan. Bagaimana pembuatan keripik pisang dari A sampai Z. Bagaimana cara memotong keripik, bagaimana keripik pisang itu terbuat dari pisang tentunya. Bagaimana cara memotong pisang, bagaimana supaya dia tipis, renyah pisang. Itu cara pelaksanaannya. Dalam pelaksanaan ini, itu cara pembuatannya dari A sampai akhir. Oke, yang terakhir ada yang tahu apa itu fungsi manajemen? Ya, Supaya tujuan lebih terasa. pengawasan, betul. Itu tujuan dari manajemen. Oke, pengawasan. Kenapa kita perlu pengawasan? Ada yang tahu? Nah, pengawasan ini berfungsi supaya nanti ada produk-produk kita yang kadar dewasa, kadar dewasa, betul.
Produk-produk itu tidak mungkin akan bertahan lama seperti keripik pisang. Ada produk-produk yang memang bertahan lama, tapi kalau keripik pisang itu mungkin akan bertahan 1 atau 2 minggu. Dan pengawasan ini berfungsi bagaimana sih konsumen, apakah dia menyukai keripik pisang kita gitu. Dia yang akan mengawasi semua kegiatan dari perencanaan, pengorganisasian dan pelaksanaan. Paham? Pengawasan ini sama seperti ujian. Dia akan mengawasi kita ketika sedang melakukan ujian. Dan pengawasan ini digunakan untuk mengawasi perencanaan ketika dia merencanakan, pengorganisasian ketika dia membuat segala sesuatu yang dibutuhkan, pelaksanaan ketika pembuatan. Ini yang bertugas mengawasi. Sudah paham sampai sini? Oke. Ada yang tahu fungsi dari manajemen itu, tujuan dari manajemen itu? Supaya tujuan lebih berasa. Lebih berasa? Lebih berasa. Oke, fungsi manajemen itu, tujuan manajemen maksudnya itu adalah supaya tujuan dari ini itu terarah, biar tidak campur aduk, biar teratur, terarah begitu. Paham? Supaya tidak belepotan. Maksudnya, bagaimana sih tujuan dari manajemen itu? Begini, contoh kecilnya adik-adik, adik-adik kesini itu pasti dengan tujuan mencari ilmu kan, belajar. Tentu saja yang adik dapatkan adalah ilmu. Begitu juga ini dari tujuan manajemen pemasaran ini. Dia pasti bertujuan untuk supaya kegiatan-kegiatan ini lebih berarah, lebih menguntungkan. Begitu. Oke, ada pertanyaan? Tidak ada. Mungkin hanya itu yang dapat kakak sampaikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.